Dulu kamu diremehkan. Sekarang kamu jadi refleksi dari apa yang mereka sangka mustahil. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka nggak sangka kamu bisa sehebat ini. Ini yang mereka rasakan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Five of Pentacles membuka kisahmu dengan gambaran luka yang sangat dalam dan menyakitkan. Luka yang tak hanya terasa secara fisik, tetapi juga menyentuh kedalaman batin. Kamu merasa sendiri, terpinggirkan, dan seolah-olah dunia ini menutup pintu dari segala harapan yang dulu pernah ada. Rasanya seperti berdiri di luar jendela yang tertutup rapat, mengetuk perlahan dengan tangan yang lelah dan penuh luka, berharap ada yang membuka pintu itu dan menyambutmu kembali. Tapi kenyataannya, tidak ada yang mendengar atau merespon. Mereka menutup hati mereka, menutup pintu mereka, dan kamu pun harus menerima kenyataan bahwa kamu harus berjalan sendiri, meskipun hati ini penuh harap dan keinginan untuk kembali diterima. Namun, di saat-saat terendah itu, saat kamu merasa dunia ini tidak peduli dan semua harapan tampak pupus, kamu sendiri yang bangkit dari keterpurukan. Kartu Three of Pentacles muncul sebagai simbol dari awal bangkitnya semangatmu. Dari kekuatan tekad yang mulai membangun fondasi baru. Meskipun fondasi itu kecil dan rapuh, setiap langkah yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, perlahan mulai menunjukkan hasil nyata. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, yang pernah menganggapmu tidak mampu, kini mulai memperhatikan hasil kerjamu. Mereka tidak lagi mengabaikanmu begitu saja. Diam-diam, mereka mulai menyadari bahwa ada perubahan besar dalam dirimu. Mereka mulai melihat bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu telah tumbuh dan berkembang, dan mereka pun mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang berubah? Perjalanan ini tentu tidak mudah dan penuh tantangan. Di tengah perjalanan muncul kartu Ten of Wands, yang menggambarkan betapa beratnya beban yang kamu tanggung seorang diri. Beban yang tak terlihat oleh mata orang lain, tetapi sangat terasa di pundak dan hati. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Tantangan, tekanan, dan rasa lelah yang terus mendera. Bahkan saat orang lain mulai memperhatikan hasil kerjamu dan mungkin mulai memberi pujian, mereka tidak pernah tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul setiap hari. Mereka tidak menyadari bahwa di balik senyum dan keberhasilan itu, ada perjuangan keras dan pengorbanan yang luar biasa. Tapi kamu tidak menyerah. Tidak membiarkan beban itu menghancurkan semangatmu. Kamu terus berjalan meskipun bahu ini hampir roboh dan tubuhmu terasa lelah. Karena kamu tahu bahwa setiap usaha dan perjuangan ini akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Lalu, muncul kartu Three of Wands sebagai titik balik penting dalam perjalananmu. Gambaran ini menandakan bahwa kamu mulai melihat ke depan, melihat ke horizon yang lebih luas dan penuh harapan. Kamu tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu yang menyakitkan atau dalam ketakutan akan kegagalan. Sekarang, kamu mulai merancang masa depan yang cerah, penuh peluang dan kemungkinan baru. Mereka yang selama ini meremehkanmu, yang pernah menutup pintu dan menganggapmu tidak mampu, dari kejauhan mulai melihat bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Mereka menyaksikan langkahmu yang mantap dan penuh percaya diri, dan mereka perlahan menyadari bahwa kamu tidak lagi bergantung pada mereka. Kamu sedang melangkah maju, meninggalkan jejak-jejak keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Gambaran dari kartu The Hierophant dalam posisi terbalik menunjukkan bahwa kamu menolak untuk mengikuti aturan-aturan yang selama ini membelenggu dan membatasi. Dulu mereka mungkin menilai kamu tidak cukup patuh, terlalu berbeda, atau bahkan terlalu bebas dan tidak terikat. Tapi dari ketidakpatuhan itu, kamu justru menemukan jati dirimu yang sejati. Kamu mulai mengerti bahwa kebebasan dan keberanian untuk mengekspresikan diri adalah bagian dari perjalanan spiritual dan pribadi. Mereka mulai mempertanyakan,
Siapa sebenarnya yang tersesat di sini? Apakah kamu yang mengikuti jalanmu sendiri, atau mereka yang terjebak dalam aturan-aturan usang yang tidak lagi relevan? Kamu telah memilih jalan yang sesuai dengan hati nuranimu, dan itu membuat mereka merasa bingung dan terkadang takut. Kini, kamu berdiri sebagai King of Swords, simbol kekuatan, ketenangan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kata-katamu kini penuh kekuasaan dan kejelasan, sulit dipatahkan atau disanggah. Sikapmu tenang dan berwibawa, menunjukkan bahwa kamu sudah menguasai dirimu dan situasi sebaik mungkin. Mereka yang dulu pernah menyuruhmu diam atau meremehkanmu, kini kehilangan kata-kata. Ada rasa kagum yang muncul dari mereka, tetapi juga sedikit rasa takut. Mereka menyadari bahwa kamu benar-benar berubah menjadi sosok yang tidak lagi bisa diabaikan, dan kekuatanmu tidak bisa lagi diremehkan. Dalam posisi terbalik, kartu The Emperor menyiratkan bahwa mereka kini kehilangan kendali atas dirimu. Posisi kekuasaan yang dulu mereka pegang, kini runtuh dan hilang. Mereka yang merasa superior dan berkuasa atasmu, kini merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengendalikan langkahmu. Mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa dikendalikan seperti dulu, dan hal itu membuat mereka merasa kecil dan tidak berdaya. Mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan dan kontrol yang dulu mereka banggakan, kini tidak lagi berarti apa-apa di hadapan keberanian dan ketegasanmu. Kemudian muncul gambaran dari Knight of Swords, perwujudan dari kecepatan, fokus, dan tujuan yang jelas. Kamu bergerak cepat ke arah yang kamu inginkan, tanpa ragu dan tanpa menoleh ke belakang. Sementara mereka yang masih terjebak dalam keraguan dan gengsi, kamu sudah melangkah jauh ke depan, menembus batas-batas yang dulu membelenggu. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tidak takut untuk mengejarnya, karena kamu percaya bahwa perjalananmu adalah milikmu sendiri. Seiring waktu, mereka mulai melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Gambaran The Hanged Man mengindikasikan bahwa mereka menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan, bahwa perubahanmu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pertumbuhan diam-diam dan perjuangan yang keras. Mereka yang dulu tidak sabar dan cepat menghakimi, kini menyadari bahwa kamu telah menunggu waktu yang tepat, dan saatnya mereka menyaksikan versi terbaik dirimu muncul ke permukaan. Mereka yang dulu menganggapmu lemah atau tidak cukup sabar, kini harus mengakui bahwa kamu memang memiliki kekuatan tersembunyi yang selama ini mereka abaikan. Namun, di balik semua itu, muncul ketakutan terdalam mereka. Ketakutan bahwa kamu akan benar-benar melangkah pergi, menjauh dari mereka, tanpa pernah kembali. Gambaran dari The Fool yang terbalik menunjukkan bahwa mereka takut kehilangan kesempatan terakhir untuk dekat lagi, karena mereka menyadari bahwa kamu sedang melangkah ke dunia baru yang penuh kemungkinan dan tantangan. Mereka takut kehilangan kehadiranmu yang dulu mereka anggap remeh, dan mereka khawatir bahwa kamu akan pergi jauh dan tidak akan bahkan kembali lagi. Di saat yang sama, kerja keras dan ketekunanmu mulai menunjukkan hasil nyata. Gambaran dari Eight of Pentacles menunjukkan bahwa usahamu yang konsisten dan penuh dedikasi selama ini tidak sia-sia. Mereka mulai menyadari bahwa semua pencapaianmu bukan sekadar keberuntungan semata, tetapi buah dari kerja keras, disiplin, dan ketekunan yang luar biasa. Kamu telah membuktikan bahwa bakat saja tidak cukup. Keberhasilan datang dari usaha yang terus-menerus dan tekad yang kuat. Mereka yang dulu meremehkanmu kini harus mengakui bahwa kamu benar-benar pantas mendapatkan semua yang kamu raih. Akhirnya, Five of Wands muncul sebagai gambaran konflik batin yang melanda mereka sendiri. Mereka merasa terpecah antara rasa kagum dan iri, antara keinginan untuk mendekat lagi dan gengsi yang membuat mereka sulit mengakui kekalahan. Ada yang ingin kembali mencoba, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan, tetapi gengsi mereka terlalu tinggi. Mereka merasa terjebak dalam perasaan campur aduk. Sebagian dari mereka ingin mengakui bahwa kamu telah tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, tetapi keangkuhan dan rasa takut akan membuat mereka sulit melangkah. Di antara kerumunan orang-orang yang dulu meremehkanmu, kini muncul pertanyaan-pertanyaan diam-diam. Siapa yang sebenarnya paling menyesal?
apa yang mereka rasakan sekarang. Apakah mereka benar-benar menyadari kehilangan besar yang mereka alami karena mengabaikan dan meremehkanmu? Mereka melihatmu sebagai seseorang yang tak tergoyahkan, kokoh, dan penuh kekuatan. Hal ini membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kamu akan tumbuh sejauh ini. Karena dulu mereka tidak memberi kamu kesempatan, tidak mendukung, dan bahkan sering meremehkanmu. Tapi sekarang, semua sikap diam mereka berubah menjadi pengamatan yang tajam dan penuh perhatian. Mereka memperhatikan setiap langkahmu, setiap pencapaianmu, dan berharap masih ada celah kecil di mana mereka bisa ikut serta lagi. Meskipun mereka tahu, waktu dan keadaan sudah jauh berbeda. Mereka menyadari bahwa kamu telah menemukan jalanmu sendiri, dan mereka harus belajar menerima kenyataan bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Begitulah, perjalananmu penuh liku dan perjuangan, namun akhirnya membawa ke sebuah keadaan di mana kekuatan dan keberanianmu bersinar terang. Mereka yang dulu mengabaikanmu, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kamu adalah pribadi yang telah tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan dan waktu berharga untuk mendukungmu, dan sekarang saatnya mereka menerima kenyataan bahwa kamu adalah sosok yang tidak lagi bisa diatur atau dikendalikan oleh siapapun. Kamu telah membuktikan bahwa tekad dan keberanian dari hati yang tulus mampu mengatasi luka dan rintangan terbesar sekalipun, dan perjalanan ini adalah bukti bahwa setiap luka dan kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan sejati. Siapa dari mereka yang akan muncul duluan? Kartu pertama yang muncul adalah King of Swords. Ia adalah sosok yang pernah sangat terkenal karena kecerdasannya, ketajaman pikirannya, dan kemampuan untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang paling rasional. Ia adalah orang yang cenderung dingin secara emosional, jarang menunjukkan perasaan yang sebenarnya, dan lebih suka berkomunikasi dengan kata-kata yang tajam, lugas, dan penuh perhitungan. Dalam masa lalu, ia mungkin terlalu kritis terhadapmu, seringkali menilai dan mencela, bahkan sulit mengakui perasaan terdalamnya. Ia lebih nyaman dengan logika daripada emosi, dan seringkali merasa bahwa mengekspresikan rasa sayang atau dukungan adalah sesuatu yang berlebihan, atau bahkan melemahkan dirinya. Namun sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasa salah langkah. Ada rasa tidak nyaman, ketidakpastian yang menyelinap di dalam hatinya. Ia mungkin tidak lagi sekeras dulu, dan dalam diam ia mulai menyadari bahwa mungkin ia telah mengabaikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu keberadaanmu. Ia datang kembali bukan karena itu didasari oleh rasa cinta yang menggebu-gebu, tetapi lebih kepada kata-kata yang diucapkan atau dikirimkan sebagai basa-basi, sebagai bentuk pengamatan terhadap situasi. Ia ingin tahu apakah masih ada celah untuk masuk kembali ke dalam duniamu, ke dalam hidup yang dulu pernah ia tinggalkan atau abaikan. Sosok ini selama ini diam, tapi selalu memperhatikan. Ia menunggu saat yang tepat, mungkin dengan harapan bahwa kamu akan memberi isyarat bahwa kamu siap menerima kembali. Ia tidak menampakkan perasaannya secara langsung, lebih sering dengan komentar-komentar kecil, pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya menyiratkan ketertarikan dan keinginan untuk menguji apa yang tersisa. Ia ingin memastikan bahwa kamu masih memikirkan dia, bahwa ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk kembali mendapatkan tempat di hatimu. Selanjutnya, muncul kartu Five of Pentacles. Kartu ini mengungkapkan kenyataan yang mungkin tersembunyi di balik niat si sosok pertama. Ia datang dari tempat kekosongan dan kehilangan. Bukan hanya kehilanganmu, tetapi juga sejumlah hal dalam hidupnya yang membuatnya merasa tersisih, terlupakan, dan jauh dari kebahagiaan. Ia mungkin merasa bahwa hidupnya saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit, penuh kekurangan dan rasa kekosongan yang mendalam. Ia melihatmu, yang dulu pernah menjadi sumber cahaya dan harapan, sebagai sesuatu yang ia abaikan, bahkan mungkin tidak sadari saat itu. Kini, setelah melihat keberhasilanmu, kesuksesanmu, dan kestabilan yang telah kamu bangun, ia merasa tertinggal dan merasa sendiri dalam keheningan.
Ia merasa seperti orang yang sedang tenggelam dalam lautan kegelapan, dan kamu adalah satu-satunya cahaya yang pernah menerangi jalannya. Rasa iri mungkin menyelinap, tetapi lebih dari itu, ada rasa kesepian yang sangat mendalam. Ia berharap bisa mendekat dan menghangatkan diri dari sinar yang pernah ia abaikan, meskipun mungkin terlambat. Ada sisi tulus dalam dirinya, karena ia sendiri sedang berada dalam kondisi yang gelap dan tidak pasti. Ia mungkin merasa bahwa kehadirannya di sini adalah bentuk pencarian pengampunan, atau sekadar ingin merasa kembali diterima. Kemudian muncul kartu Ten of Pentacles. Kartu ini berbicara tentang harapan jangka panjang. Ia tidak hanya ingin kembali untuk sekadar memulai dari nol, tetapi ingin menjadi bagian dari stabilitas dan keberhasilan yang telah kamu bangun selama ini. Ia melihat bahwa kamu telah menemukan pondasi hidupmu, mungkin dalam keluarga, karier, atau hubungan yang kokoh, dan diam-diam ia bertanya-tanya, apakah mungkin dia bisa masuk ke dalam sistem itu? Apakah ada ruang untuknya di dalam kehidupanmu yang sudah mapan dan penuh makna ini? Ada keinginan besar dari dirinya untuk punya tempat di hidupmu, untuk menjadi bagian dari masa depan yang cerah yang sedang kamu bangun. Ia ingin menjadi bagian dari cerita panjang yang penuh keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tapi di sisi lain, ia juga merasa takut dan khawatir. Apakah kamu masih akan memberi peluang padanya setelah semua yang terjadi? Apakah kamu masih percaya bahwa kepercayaan dan cinta bisa dibangun kembali dari reruntuhan masa lalu? Kamu harus berhati-hati, karena di tengah harapan ini ada kekhawatiran besar. Apakah dia benar-benar ingin membangun sesuatu yang kokoh, atau hanya ingin menjadi bagian dari kenyamananmu? Apa yang paling penting untuk kamu jaga agar kekuatan dan kedamaian ini tetap tumbuh, bukan malah hilang lagi? Lalu, hadir lagi kartu King of Cups sebagai pengingat utama. Ini adalah kekuatan batin dan kedewasaan emosional. Kamu tidak harus membalas semua sinyal yang datang dengan keras dan dingin seperti dulu. Sebaliknya, kekuatanmu terletak pada kedalaman hatimu, pada kemampuanmu untuk menjaga ketenangan dan kebijaksanaan saat menghadapi berbagai kemungkinan. Kamu tidak perlu terburu-buru memberikan jawaban, apalagi membuka pintu lebar-lebar jika kamu merasa belum siap. Kamu sudah belajar untuk menghargai dan memahami perasaanmu sendiri. Dan ini adalah kekuatan utama yang harus kamu pelihara. Dengan menjaga hatimu tetap tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh drama atau emosi yang berlebihan, kamu akan tetap berada dalam posisi yang bijaksana dan penuh kedalaman. Dengan begitu, mereka akan tertegun dan menyadari bahwa kekuatanmu bukan berasal dari kerasnya balasan, tetapi dari ketenangan dan kedewasaan yang kamu bangun secara perlahan. Namun, satu hal yang perlu diwaspadai adalah Page of Swords, reversed. Ia adalah peringatan bahwa masih ada kemungkinan komunikasi yang tidak jujur, atau niat yang belum sepenuhnya tulus dari pihak tertentu. Bisa jadi seseorang dari masa lalu datang dengan banyak pertanyaan, tetapi bukan untuk memahami, melainkan untuk menggali celah dan mencari tahu kelemahanmu. Ada energi pengintaian, stalking diam-diam, bahkan mungkin rasa ingin tahu yang dibungkus dengan kepura-puraan. Jangan buru-buru memberi akses. Dengarkan dengan seksama, tapi jangan sampai kehilangan batas dan perlindungan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak harus mengulangi luka yang sudah kamu sembuhkan sendiri dan pelajari dari pengalaman. Jadi bagaimana seharusnya kamu menyikapi semua ini? Kamu berhak membuka pintu, tetapi juga berhak menentukan siapa yang layak masuk. Kamu sudah berubah menjadi lebih jernih, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa yang benar-benar ada untukmu. Dan siapa yang hanya datang saat kamu sudah bersinar dan merasa bahagia sendiri. Jangan biarkan siapapun merusak ketenangan dan kekuatan yang telah kamu bangun selama ini. Akhir cerita, dalam perjalanan menanti dan menyambut kedatangan mereka, ingatlah bahwa kekuatan utama tetap ada di tanganmu. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sendiri. Mereka mungkin datang dengan niat beragam. Ada yang tulus, ada yang sekadar ingin tahu, dan ada juga yang mungkin hanya ingin mengisi kekosongan. Tapi, keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu berhak memilih siapa yang akan menjadi bagian dari cerita hidupmu yang lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh kedamaian. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian, untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.